Dah. Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini saya mau share pengalaman lagi ya. Kita naik business class Qatar Airways ya. Jadi perjalanan ini dari Jakarta menuju Doha. Jenis pesawatnya adalah A350. Ya, jadi ini bukan pengalaman saya sih, tapi nggak apa, saya bagi pengalamannya ya. Dan naik business class, dalamnya ada apa aja supaya teman-teman kalau nanti punya kesempatan naik business class, mudah-mudahan saya juga ya ke Doha, jadi tahu. Jadi ada apa aja fasilitas di dalamnya gitu ya. Kursinya warnanya cantik banget, marun, warna kesukaan saya ya. Jadi semuanya tuh istilahnya apa sih, kayak gini pilot seat ya. Pokoknya duduknya sendiri-sendiri gitu ya. Kalau saya agak kurang nyaman karena saya senangnya kalau di pesawat duduknya deket keluarga, deket anak atau deket suami gitu ya. Tapi ya boleh juga sih pengalaman single kayak gini, karena tentunya kalau business class itu full entertainment ya. TV-nya bisa apa aja semuanya. Ini yang pertama dipencet adalah itu di screen-nya ya, di TV-nya itu ada layar 360 untuk mengetahui posisi pesawat. Ya, ini bisa dipisah, bisa dilihat, dipindah-pindah gitu. Madep sini gitu ya. Pokoknya 360. Oke. Ini kita mulai terbang dari Cengkareng menuju Jakarta menuju Doha. Nah, ini welcome welcome drinknya ini ada teh ya seperti Ocha, dan itu yang sebelahnya diplastikin itu isinya korma ya. Teman-teman suka korma? Saya suka. Karena korma itu manis tapi rendah kalori ya. Jadi menyehatkan ya. Jadi dan mengenyangkan juga ya. Kita buka di sisi kursinya ada air mineral dan ada headset untuk nonton TV ya. Gitu. Nah, ini sebenarnya bisnis trip suami saya. Dan ini fasilitas dari pengundang gitu ya. Ini TV-nya. Dan ini sekarang saat ini ya. Jadi kalau petunjuk keselamatan itu dibikin film gitu ya. Kalau di airline luar tuh udah mulai kayak gitu dibikin filmnya. Jadi orang lebih pay attention gitu buat tahu pakai seatbelt tuh begini, kepentingannya apa gitu. Orang lebih menarik dengan cerita yang kok ini dibikin lucu ya gitu. Ini petunjuk keselamatannya. Biasanya ini tuh kalau pas lagi ada pengumuman ini nggak bisa nonton TV karena harus ditonton gitu. Nah, ini apanya kursinya gitu ya, bisa rebah sampai 180 derajat gitu. Dan kakinya juga bisa di-adjust. Pokoknya itu untuk adjust kursi. Nah, ini ada mango smoothie ya. Jadi kalau duduk di business class itu kita dapat pelayanan bintang 5 ya. Jadi mau apa gitu boleh gitu. Tengah-tengah perjalanan, saya mau apa ya? Mau snack, mau minum apa gitu bisa minta. Dan kita dapat juga nih fasilitas toiletries ya, refreshment gitu ya istilahnya ya. Jadi di dalamnya itu ada kaos kaki kalau dingin, dan penutup mata ya kalau mau tidur, dan ada orang yang sukanya gelap itu ada blindfolded. Ini ada eau de toilet supaya seger-seger, wangi-wangi. Lalu ada sikat gigi juga. Ini ada lotion ya, face wash sama body lotion gitu ya. Jadi kalau mau ke kamar mandi udah ada barangnya semua. Produknya namanya Diptyque Paris gitu. Oke, ini kamar mandinya lebih spacious dibandingkan ekonomi pastinya ya gitu. Tapi kalau saya sih sama aja, saya soalnya orangnya klaustrofobia, saya tuh takut di dalam ruangan sempit tuh. Jadi teman-teman kalau tahu ya, saya tuh kalau naik pesawat, pintunya nggak saya tutup, saya minta anak atau suami saya megangin pintu, nggak berani. Dan ini buku menu, tuh ya, udah kayak restoran. Jadi menunya tuh segala macam. Jadi dari breakfast, lalu all day dining. Breakfast adanya di breakfast aja ya, jam-jam makan pagi. All day dining itu bisa dipesan saat makan pagi atau makan siang atau makan malam gitu. Ya, ada ini bisa dipilih, ada beberapa. Jadi di business class itu ada kitchennya, ada kokinya gitu buat masakin kita ya. Oke.
Oh ya, dan dia bilingual ya, ada bahasa Arab juga. Tuh sebelah kanan itu ada bahasa Arab juga untuk menunya. Cellar itu minuman ya. Cellar itu adalah nama gudang wine, itu namanya cellar gitu ya. Jadi ada champagne, ada chardonnay. Teman-teman jangan tanya saya ya bedanya apa, saya nggak ngerti juga gitu. Sauvignon Blanc, Chardonnay, wine pastinya ada juga. Apa lagi nih? Riesling, Bordeaux, nggak ngerti saya. Oke, tuh jadi lengkap lah. Dan namanya dessert juga ya minuman seperti ini ya. Oke. Beverage tentunya ada yang lain ya, ada cocktails, ada jus juga, ada smoothies, mineral water pastinya ada. Dan ini pesawat berangkat pagi ya. Oh ya, dari Jakarta ke Doha memakan waktu sekitar 8,5 jam. Ya, jadi dapat makan pagi dan makan siang harusnya ya, dan ada snack juga. Ini breakfastnya, jadi ada omelet ya. Lalu ada appetizer, roti gini tuh fungsinya sebagai appetizer. Jadi rasa asin gitu, asin gurih itu memicu orang untuk makan gitu ya. Dan palet di mulut tuh rasanya udah netral, jadi kita bisa maksimal merasakan rasa makanan gitu. Oke, kalau ini lunch ya. Jadi ada steak, sayur biasa, sama ada appetizer juga ya. Terus yang di dalam cangkir kecil itu adalah sausnya ya. Gitu. Rasanya mewah tapi kok menurut saya kayak kesepian ya. Kok saya lebih senang pergi duduk sebelahan dengan orang-orang terdekat. Nah, ini masih sempat ngopi juga ya. Ngopi di ketinggian 40.000 kaki. Sambil nonton film, dengerin lagu atau apapun yang teman-teman suka. Dan ini persis di belakang cubicles-nya adalah lounge. Jadi di situ teman-teman bisa stretching ya. Ada sofanya juga untuk duduk-duduk, misalnya mau ngobrol sama teman atau keluarga. Dan ada ruang yang spacious buat kita ngelurusin kaki ataupun ngelurusin punggung gitu ya, karena capek ya terbang 8,5 jam. Oke, jadi perjalanan dari Jakarta menuju Doha itu kita melewati beberapa negara seperti India, Oman, dan Uni Emirat Arab. Oke, kita sudah sampai nih di bandaranya. Jadi mudah-mudahan bisa jadi pengalaman buat kita semua ya. Mudah-mudahan kita bisa naik business class-nya Qatar Airways ya. Sampai jumpa teman-teman. Dadah.